Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada malam hari ini saya akan memaparkan tugas besar dan mempresentasikan dari mata kuliah pengambilan keputusan manajerial yang diampu dari dosen Bapak Laode Muhammad Nikmat. Dan saya sendiri Agnesti Leona Dewi dengan NIM 112 11182. Baik, untuk malam hari ini saya akan memaparkan materi presentasi yang saya ambil dari modul 3. Dan untuk materinya yang pertama yaitu tentang situasi dalam pengambilan keputusan, yang kedua tentang konsep pohon keputusan, yang ketiga tentang pohon keputusan, yang keempat tentang siklus pohon keputusan, yang kelima tentang metode pohon keputusan, yang keenam tentang manfaat pohon keputusan, yang ketujuh tentang jenis pohon keputusan, yang kedelapan tentang contoh bentuk pohon keputusan, yang ke-9 tentang langkah-langkah dalam membuat pohon keputusan, yang ke-10 tentang kelebihan dan kelemahan pohon keputusan, yang ke-11 tentang kecerdasan emosional dalam pengambilan keputusan, yang ke-12 tentang komponen pengambilan keputusan. Untuk materi situasi dalam pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan pemilihan antara beberapa pilihan atau tindakan. Beberapa antaranya yaitu dibagi menjadi 3, yaitu tentang keputusan individu, keputusan kelompok, dan keputusan strategis. Masing-masing memiliki situasi dan faktornya sendiri. Yaitu untuk keputusan individu, situasinya itu ketika seseorang harus memilih antara 2 atau lebih opsi, seperti melihat antara pekerjaan baru atau tetap di pekerjaan yang ada. Faktornya itu untuk pertimbangan pribadi, nilai-nilai, dan resiko. Yang kedua, keputusan kelompok itu situasinya dalam tim atau organisasi, di mana keputusan harus dibuat secara kolektif, seperti memilih strategi pemasaran. Faktornya yaitu dinamika kelompok, konsensus, dan perbedaan pendapat. Untuk yang keputusan strategis, yaitu melihat situasi dari keputusan jangka panjang yang berdampak besar pada organisasi, seperti ekspansi ke pasar baru, dan untuk faktornya sendiri yaitu menganalisis pasar sumber daya yang bertujuan untuk organisasi tersebut. Untuk materi konsep pohon keputusan, pohon keputusan adalah alat bantu yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis pilihan yang tersedia dalam proses pengambilan keputusan. Di antaranya yaitu dibagi menjadi 3. Untuk struktur pohon keputusannya ada akar, cabang, dan daun. Untuk akar sendiri itu ada di titik awal dari pohon keputusan yang menggambarkan masalah atau keputusan yang perlu diambil. Yang untuk yang cabang menggambarkan opsi atau tindakan yang mungkin diambil. Setiap cabang mewakili kemungkinan hasil dari pilihan tersebut. Untuk yang terakhir itu daun, titik akhir dari cabang yang menunjukkan hasil dari keputusan. Ini bisa berupa keuntungan, kerugian, atau hasil yang diharapkan. Untuk materi pohon keputusan dan proses pembuatan pohon keputusan tersebut dijelaskan dari pohon keputusan yang merupakan alat grafis digunakan untuk memandu proses pengambilan keputusan dengan cara yang terstruktur. Dan berikut penjelasannya dari menentukan masalah, menggambarkan cabang, menganalisis, yaitu dari ketiga tersebut itu dijelaskan dari identifikasi keputusan yang bisa diambil, dari daftar opsi atau alternatif yang mungkin dari cabang tersebut itu, mulai dari akar sampai ke batang sampai ke daun. Setiap cabang itu menentukan hasil yang mungkin akan dibuat untuk hasil tersebut, menentukan nilai dari probabilitas sendiri untuk menentukan hasilnya jika itu relevan. Nah, lalu itu semua dari yang sudah dijelaskan perlu banget dievaluasi, sangat perlu untuk jalur yang berbeda untuk menentukan opsi terbaik berdasarkan analisis risiko dan imbalan. Untuk materi siklus pohon keputusan bisa dengan identifikasi masalah, dengan mengumpulkan informasi, dengan mengevaluasi opsi, dengan memilih opsi terbaik, dengan mengimplementasi, dengan menindaklanjuti dan evaluasi, dengan revisi jika diperlukan. Dan untuk materi selanjutnya yaitu metode pohon keputusan. Itu bisa dengan konsep dasar sampai ke aplikasi. Untuk konsep dasar sendiri, pohon keputusannya merepresentasi grafis dari semua kemungkinan, keputusan, dan hasil yang terkait. Pengaplikasiannya itu dibagi menjadi 3, yaitu bisnis, kesehatan, dan ilmu sosial. Lalu, materi dari manfaat pohon keputusan itu dibagi menjadi 7.
Dari penjelasannya itu pohon keputusan memiliki berbagai manfaat yang menjadikannya alat yang sangat berguna dalam analisis dan pengambilan keputusan tersebut. Dibagi menjadi 7, diantaranya yaitu bisa memvisualisasikan yang jelas, menyederhanakan dan intuitif, fleksibilitas, analisis kualitatif dan kuantitatif, mendukung pengambilan keputusan, mengidentifikasi kriteria penting, dan meningkatkan kolaborasi. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang jenis pohon keputusannya dibagi menjadi 9, yaitu pohon keputusan klasifikasi yang pertama. Berikut tujuan dan contohnya dari 9 yang akan saya jelaskan. Dan yang pertama bertujuan untuk mengklasifikasi data ke dalam kategori yang berbeda. Untuk contohnya klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam. Untuk yang kedua, pohon keputusan regresi. Untuk yang ketiga, pohon keputusan C4.5. Yang keempat, pohon keputusan chart. Yang kelima, pohon keputusan ID3. Yang keenam, pohon keputusan child. Yang ketujuh, pohon keputusan random forest. Yang kedelapan, pohon keputusan Bayesian. Dan yang kesembilan yaitu pohon stochastic. Contoh bentuk pohon keputusan yang sudah dipaparkan oleh saya sendiri dan berikut penjelasannya, yaitu gambar bentuk pohon keputusannya yaitu berpresentasi visual dari proses pengambilan keputusan, di mana setiap simpul atau node menunjukkan suatu keputusan atau kondisi, dan cabang-cabangnya menunjukkan kemungkinan hasil atau pilihan. Pohon ini digunakan untuk membantu menganalisis dan memilih solusi terbaik berdasarkan berbagai faktor. Langkah-langkah dalam membuat pohon keputusan dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pra-pemrosesan data, yang ketiga pemilihan fitur, yang keempat membagi data, yang kelima membangun pohon keputusan, yang keenam penyimpulan dan planning, yang ketujuh dengan mengevaluasi model, yang kedelapan tentang mengimplementasi dan penggunaannya, dan yang ke-9 itu yang terakhir memvisualisasikan keseluruhannya. Untuk kelebihan kelemahan pohon keputusannya tersebut, saya akan menjelaskan untuk yang kelebihannya terlebih dahulu, itu dibagi menjadi 5. Untuk kelebihan pohon keputusannya itu yang pertama mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua, tidak membutuhkan pra-pemrosesan yang rumit. Yang ketiga, dapat menangani data kategorikal dan numerik. Yang keempat, mampu mengidentifikasi hubungan non-linear. Yang kelima, dapat digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Untuk kelemahannya sendiri dibagi menjadi 5 juga, yaitu yang pertama overfitting, yang kedua instabilitas, yang ketiga keterbatasan dalam memodelkan interaksi variabel, yang keempat membiaskan terhadap kelas dominan, dan yang kelima kinerja yang buruk pada data besar. Lalu untuk materi yang kecerdasan emosional dalam pengambilan keputusan dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama bisa untuk pemahaman diri, yang kedua pengelolaan emosi, yang ketiga empati, yang keempat komunikasi yang efektif, yang kelima penyelesaian konflik, yang keenam pengambilan keputusan yang berbasis nilai, yang ketujuh resiliensi. Baik, untuk komponen pengambilan keputusan sendiri dibagi juga menjadi 8. Pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan beberapa komponen penting, yaitu komponennya yang pertama mengidentifikasikan masalah, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga mengidentifikasikan alternatif, yang keempat mengevaluasi alternatif, yang kelima pengambilan keputusan, yang keenam implementasi keputusan, yang ketujuh evaluasi hasil, dan yang terakhir yang ke-8 umpan balik dan penyesuaian. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada yang salah dari kata-kata dan presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.